Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Kusuma, NIM 2023 05010718. Di sini saya akan menjelaskan materi dari chapter 2, 3, 4, 5, 6 dari mata kuliah Mekanika Tanah. Di sini saya akan menjelaskan materi chapter 2 mengenai sifat fisik tanah. Tujuan pembahasan: memahami proses pembentukan tanah. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi sifat tanah. 3. Mempelajari distribusi ukuran butiran tanah. 4. Menganalisis pengaruh ukuran butiran terhadap perilaku tanah. Metode analisis tanah: pelapukan bantuan dan analisis ayakan dan hidrometer. Pelapukan bantuan: proses pembentukan tanah dimulai dengan pelapukan bantuan. Pelapukan fisik dan kimia merubah bantuan menjadi tanah. Pelapukan fisik seperti abrasi dan pembekuan mencegah bantuan menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Analisis ayakan dan hidrometer. Analisis ayakan digunakan untuk menentukan distribusi ukuran butiran tanah yang lebih besar dari 0,075 mm. Hasil analisis distribusi ukuran butiran. D10, ukuran butiran di mana 10% dari tanah lebih halus. D30, ukuran butiran di mana 30% dari tanah lebih halus. D60, ukuran butiran dari tanah 60% lebih halus. Manfaat teoretis: memahami perilaku tanah. Metode tanah yang lebih akurat. Memahami tentang distribusi ukuran butiran memungkinkan kita untuk membuat model tanah yang lebih kuat dan akurat, sehingga membantu dalam memahami perilaku tanah dan berbagai kondisi. 2. Memahami yang lebih dalam. Dengan mengetahui distribusi ukuran butiran, kita dapat memahami sifat fisik tanah. 3. Pengaruh ukuran butiran. Ukuran butiran tanah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku tanah. Tanah dengan ukuran butiran halus, seperti tanah liat, cenderung memiliki permeabilitas rendah dan kapasitas air menahan yang lebih tinggi. Manfaat praktis. Aplikasi dalam teknik sipil. 1. Perancangan pondasi. Pengetahuan tentang distribusi ukuran butiran tanah memungkinkan perancangan untuk membuat keputusan lebih tepat dan perancang pondasi tanah dengan ukuran butiran halus memiliki daya dukung yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang berukuran butiran kasar. 2. Perencanaan drainase. Distribusi ukuran butiran pengaruh kemampuan tanah untuk menahan dan mengalirkan air, sehingga penting untuk merencanakan drainase yang efektif. 3. Perbaikan tanah. Teknik ini sangat berguna dalam perbaikan tanah, terutama dalam proyek yang melibatkan tanah liat atau tanah yang distribusi ukuran butiran yang buruk. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi chapter 3, memahami hubungan berat dan volume tanah. Tujuan utama dalam memahami hubungan kompleks antara berat dan volume tanah. 2. Menganalisis parameter tanah yang menunjukkan sifatnya, seperti rasio void dan porositas. 3. Penerapan pengetahuan ini untuk menganalisis dan perhitungan dalam rekayasa geoteknik. Metode. 1. Pendekatan matematis. Rumus-rumus dikembangkan untuk menghubungkan parameter tanah. 2. Kondisi tanah. Tanah dianalisis dalam 3 kondisi: kering, basah, dan jenuh. 3. Parameter tanah.
rasio void E, porositas N, kandungan air W, dan berat unit tanah Y dihitung. Hasil yang menentukan hubungan parameter tanah. 1. Berat unit tanah Y. 2. Rasio void E. 3. Porositas N. 4. Kandungan air. 5. Berat jenis spesifik tanah atau GS. Manfaat teoretis. 1. Pengembangan teori mekanika tanah dan geoteknik. 2. Penelitian ilmiah perilaku tanah dan geoteknologi baru. 3. Pemahaman tanah, komponen tanah atau padatan, air, dan udara. Manfaat praktis. 1. Perencanaan pondasi, daya dukung tanah dan pondasi yang kuat. 2. Stabil lereng, potensi kegagalan lereng dan sistem penahan lereng. 3. Sistem drainase, aliran air tanah dan sistem drainase untuk mencegah erosi. 4. Pemadatan tanah, tingkat pemadatan tanah untuk mencapai daya dukung optimal. Kesimpulan pemahaman perilaku tanah. 1. Pengertiannya. Pentingnya pengetahuan tentang sifat tanah yang sangat penting. 2. Aplikasi luas, rekayasa hidrologi, geoteknik, teknik sipil, dan konstruksi. 3. Struktur aman, memahami perilaku tanah, membantu perancangan struktur yang lebih tahan lama. Baik, di sini saya akan menjelaskan chapter selanjutnya, chapter 4, plastisitas dan struktur tanah dalam rekayasa geoteknik. Tujuan diskusi, memahami plastisitas tanah. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang plastisitas tanah dan bagaimana hal untuk memengaruhi sifat-sifat fisiknya. Menganalisis struktur tanah. Melalui diskusi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami struktur tanah halus, khususnya lempung, serta pengaruhnya terhadap perilaku tanah dalam berbagai kondisi. Metode. 1. Pengujian Atterberg limit, meliputi pengujian batas cair LLA, batas plastis PL, dan batas susut SL. 2. Analisis plastisitas, menghitung indeks plastisitas atau PI dan aktivitas tanah atau A. 3. Diagram plastisitas Casa-Grade, menggunakan diagram untuk mengklasifikasikan tanah halus berdasarkan LLA dan PI. 4. Korelasi empiris, menggunakan korelasi empiris untuk memperkirakan sifat mekanis tanah. Hasil dari LLA bisa LLA, PL, SL, PI, dan A bisa dilihat di sini. Manfaat teoretis, pemahaman sifat mekanis. Parameter seperti LLA, LL, PL, PI, dan aktivitas tanah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat mekanis tanah halus. Hubungan struktur mineralogi. Analisis plastisitas membantu mengidentifikasi hubungan antara struktur mineralogi lempung dan plastisitas tanah. Estimasi cepat. Korelasi empiris memberikan alat yang cepat dan efisien untuk memperkirakan sifat mekanis tanah tanpa perlu melakukan pengujian yang rumit dan memakan waktu.
Manfaat praktis 1. Desain pondasi. Pengetahuan tentang plastisitas tanah sangat penting dalam merencanakan pondasi yang lebih stabil dan aman. 2. Stabilisasi tanah. Analisis plastisitas membantu memilih metode stabilisasi tanah yang tepat untuk meningkatkan daya dukung tanah. 3. Evaluasi stabilitas lereng. Indeks likuiditas atau LI dan indeks konsistensi atau CI digunakan untuk memprediksi resiko kegagalan lereng. 4. Klasifikasi tanah. Informasi plastisitas tanah digunakan untuk mengklasifikasikan tanah sesuai dengan standar proyek. Kesimpulan, diskusi ini menunjukkan pentingnya pemahaman plastisitas dan struktur tanah dalam analisis geoteknik, pengujian Atterberg limit, analisis diagram plastisitas, dan korelasi empiris memberikan dasar yang kuat bagi insinyur untuk mengevaluasi dan mengolah resiko perubahan sifat mekanis tanah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari chapter 5, Sistem Klasifikasi Tanah AASHTO vs USCS. Tujuan sistem klasifikasi. AASHTO sistem ini dirancang untuk mengevaluasi tanah sebagai material subgrade untuk konstruksi jalan raya. USCS sistem ini digunakan untuk menentukan sifat tanah dan dalam berbagai aplikasi teknik sipil. Tujuan bersama. Kedua sistem bertujuan untuk memberikan panduan praktis dalam pemilihan dan penggunaan tanah berdasarkan sifat fisik dan plastisitasnya. Metode AASHTO 1. Pengelompokan. 2. Kategori utama. 3. Group Index atau GI. Metode USCS. 1. Klasifikasi rinci. Sistem ini lebih rinci mengklasifikasikan tanah berdasarkan distribusi ukuran butiran, plastisitas, dan perilaku mekanis. 2. Simbol. A. Menggunakan simbol huruf seperti G atau gravel, S, sand, M atau slate, dan C atau clay. 3. Plasticity chart. Untuk tanah berbutiran halus, plasticity chart digunakan untuk membedakan tanah lanau dan lempung. Hasil di sini bisa dilihat di slide di sini. Manfaat teoritis sistem klasifikasi. AASHTO memberikan dasar sederhana untuk memahami kualitas tanah berdasarkan parameter fisik dan plastisitasnya. USCS menyediakan informasi lengkap untuk memprediksi sifat kembang sampai surut tanah dan stabilitas mekanika tanah. Manfaat praktis sistem klasifikasi. AASHTO berguna dalam desain dan konstruksi jalan raya,
USCS digunakan untuk desain pondasi, stabilan lereng, dan pekerjaan tanah lainnya. Kesimpulan, sistem AASHTO lebih sederhana dan cocok untuk evaluasi cepat pada jalan raya. Sistem USCS menawarkan klasifikasi lebih rinci yang relevan untuk berbagai kebutuhan teknik sipil. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari chapter 6, pemadatan tanah dalam teknik sipil dan geoteknik. Tujuan pemadatan tanah. Pemadatan tanah bertujuan untuk meningkatkan kepadatan tanah, mengurangi porositas, dan meningkatkan daya dukung tanah. Metode pemadatan tanah. Pemadatan tanah bertujuan untuk meningkatkan kepadatan tanah, mengurangi porosi, meningkatkan daya dukung tanah. Proses ini memastikan bahwa tanah dasar atau subgrade dan material pengisian memiliki kekuatan serta stabilitas yang memadai untuk mendukung beban dari bangunan yang akan dibangun. Hasil pemadatan tanah. Proses pemadatan tanah menghasilkan peningkatan berat satuan kering, kekuatan geser, dan stabilitas tanah. Manfaat teoretis. Secara teoretis, pemadatan tanah memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip geoteknik, termasuk interaksi antar partikel tanah, kadar air, dan energi pemadatan. Uji Proctor memberikan dasar teoretis untuk karakteristik optimal tanah sebelum diaplikasikan di lapangan. Hubungan empiris yang dikembangkan melalui regresi statistik membantu memprediksi hasil pemadatan berdasarkan parameter indeks tanah seperti specific gravity, liquid limit, dan plasticity index. Manfaat praktis. Pemadatan tanah yang dilakukan sesuai metode dan spesifikasi yang tepat memberikan berbagai manfaat pada proyek konstruksi. Pemadatan yang efektif meningkatkan daya dukung tanah, mengurangi resiko penurunan diferensial, serta meningkatkan stabilitas lereng dan ketahanan terhadap rembesan. Hasil pengujian laboratorium memberikan panduan yang jelas bagi kontraktor untuk mengontrol kadar air yang ada di lapangan dan memilih alat pemadat yang sesuai. Kesimpulan akhir, pemadatan tanah merupakan bagian integral dari desain dan konstruksi geoteknik, baik dalam skala laboratorium maupun lapangan. Dengan memahami yang baik tentang tujuan, metode, dan hasil yang diharapkan, insinyur dapat meningkatkan kualitas dan keamanan konstruksi yang dibangun di atas tanah yang dipadatkan. Manfaat teoretis dan praktis dari pemadatan tanah tidak hanya meningkatkan efisiensi proses konstruksi, tetapi juga mengurangi risiko kegagalan dan peningkatan durasibilitas proyek infrastruktur.